Foto produk udah oke, barang udah jaminan ori, harga juga bersaing, tapi kenapa toko masih sepi ya? Shopee seller suka mikir kayak gitu nggak sih? Sebel banget kan? Jualan udah lama tapi tokonya gitu-gitu aja. Nah, yang perlu teman-teman tahu ada yang namanya hukum sebab akibat nih. Toko bisa sepi, pasti ada penyebabnya. Di kesempatan ini aku nggak akan bahas gimana caranya dapat ribuan order per hari, tapi aku akan bahas hal yang mendasar yang sering terlewat yang jadi penyebab toko bisa sepi. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau di channel YouTube ini ada banyak tips and trick yang bisa bantu bisnis teman-teman. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Balik ke masalah toko sepi tadi. Intinya, untuk menjawab permasalahan kenapa toko saya bisa sepi, jawabannya adalah karena nggak ada traffic. Sebab traffic itu kunci utama. Lalu, kenapa kok bisa ya nggak ada traffic? Karena kita kurang exposure buat dapat visibilitas yang baik ke calon pembeli. Ada prinsip bisnis yang bunyinya kayak gini. Customers must be able to find your products before they can buy your products. Sederhananya, kalau kita mau produk kita bisa terjual, maka syarat utamanya adalah calon pembeli harus tahu dan bisa menemukan produk kita dengan mudah. Kunci untuk mencapai hal tersebut, kita butuh exposure dan tentunya visibilitas yang baik. Jadi, mau sebagus apapun produknya, semurah apapun harganya, atau sebesar apapun promonya, akan sulit dapat hasil yang maksimal kalau produk nggak bisa ditemukan oleh calon pembeli. Analoginya gini teman-teman. Kalau kita belanja di pasar, apakah kita akan belanja di toko yang jauh dari parkiran atau pilih tempat yang lebih dekat dengan pintu masuk atau akses lainnya? Nah, jelas kebanyakan orang akan sepakat bahwa kita akan pilih lokasi yang gampang diakses dong. Jadi kalau toko kita nggak strategis, semua hal yang kita tawarkan nggak akan diketahui oleh calon pembeli. Padahal bisa jadi apa yang kita tawarkan adalah hal yang mereka butuhkan loh. Nah, sama halnya dengan berjualan di marketplace. Shopee ini ibarat pasar, tapi dalam bentuk digital. Teman-teman tetap butuh lokasi strategis agar toko dapat exposure, jadi visibilitas toko lebih baik. Dan pembeli bisa menemukan produk atau penawaran yang teman-teman sediakan nih. Ngomong-ngomong soal exposure dan visibilitas, Shopee udah sediain banyak fitur dan program yang bisa menunjang optimasi dua hal tadi. Kita coba mulai dari hal yang paling mendasar ya. Tips pertama, pastiin informasi produk terutama pada judul dan deskripsi sudah lengkap dan harus sesuai dengan behavior atau perilaku calon pembeli target pasar teman-teman. Kenapa itu penting? Kita bahas pakai contoh ya. Kalau kita jual charger handphone, kita harus tahu target calon pembeli kita ini cenderung menggunakan kata kunci yang seperti apa. Bisa jadi mereka kata kuncinya bisa pakai charger atau casan, atau pakai charger tapi penulisannya CARJER. Soalnya masing-masing kata kunci akan menampilkan hasil yang berbeda di halaman pencarian. Tips kedua, teman-teman perlu perhatiin kelengkapan informasi lain kayak pemilihan kategori dan atribut produk. Karena secara nggak langsung ini akan mempengaruhi tampilan halaman produk rekomendasi calon pembeli kita. Memilih kategori dan atribut yang kurang tepat bukan cuma akan menyebabkan potensi kerugian dalam penjualan, tapi juga bisa bikin teman-teman kena pelanggaran kebijakan daftar produk. Aku udah siapin link artikel di deskripsi video supaya teman-teman nggak kena pelanggaran. Tips ketiga, ini yang paling menarik sebenarnya. Teman-teman pernah nggak sih merhatiin kalau di awal buka aplikasi Shopee yang sering muncul di halaman utama ada apa aja? Yes, bener banget. Shopee Live dan Shopee Video. Gak cuma di halaman utama aja, sekarang kita bisa temukan sesi live dan konten video yang memuat produk tertentu di halaman hasil pencarian. Nah, kita bisa manfaatin exposure ini biar visibilitas toko kita semakin bagus. Sebab, ketika kita bisa manfaatin program dan fitur ini dengan baik, maka entry point atau pintu masuk pembeli bisa menemukan produk kita semakin banyak. Selain exposure, potensi untuk terjadinya transaksi juga semakin tinggi. Hal ini didukung dengan beragam voucher yang Shopee tawarkan kepada calon pembeli jika mereka melakukan transaksi di dua fitur tersebut. Buat kamu yang mau tips tentang Shopee Live dan Shopee Video, tulis komentar di bawah ya. Lanjut ke part terakhir atau tips keempat. Nah, tips 1-3 tadi yang kita bahas adalah beberapa cara untuk mendatangkan organic traffic. Ada alternatif lain yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan kunjungan ke toko teman-teman, yaitu dengan paid traffic. Paid traffic ini jauh lebih instan dibandingkan dengan organic traffic.
Salah satu fitur yang bisa digunakan adalah fitur iklan Shopee. Tapi aku nggak akan bahas panjang lebar fitur itu sekarang. Karena pembahasan fitur iklan Shopee udah aku siapin di video-video lain di channel ini. Mulai dari tutorial untuk pemula, cara menentukan tujuan iklan yang tepat, hingga cara optimasi agar performa iklan bisa semakin optimal. Dan sekarang kita udah sampai di akhir video nih teman-teman. Jadi aku mau kasih sedikit kesimpulan pentingnya traffic atau kunjungan. Traffic ini adalah syarat utama untuk terjadinya transaksi, dan traffic sangat amat dipengaruhi oleh exposure dan visibilitas. Untuk mendapatkan visibilitas yang baik, kita harus bisa melihat peluang untuk mendapatkan exposure dari semua hal yang bisa kita manfaatkan. Sebab, semakin banyak exposure yang kita dapat, semakin bagus visibilitas toko kita. Dengan demikian, semakin besar juga potensi calon pembeli melakukan transaksi. Kuncinya, customer must be able to find your products before they can buy your products. Semoga sharing ini membantu. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.